Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Beta Truck Devon. Gak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Mereka tampaknya masih meremehkannya. Bagaimanapun pemimpin klan obat memiliki kekuatan di alam bintang 7 menengah dan dulunya adalah seorang jenius yang terkenal di benua Dodi. Konon katanya dia tidak pernah tunduk kepada siapapun. Dia bahkan mengakui bahwa dia jelas bukan tandingan Xiaoyan di level yang sama. Jadi ini terlalu sulit dipercaya. Sehingga beberapa orang menatap Xiaoyan dengan sorot kekaguman di mata mereka. Ekspresi Jenny dan yang lainnya menarik perhatian pemimpin klan obat yang menjadi semakin bangga. Dia menepuk bahu Xiaoyan dan berkata, selama ribuan tahun terakhir, setiap klan memang telah menghasilkan banyak jenius dengan kekuatan nyata. Namun menurut saya, ini adalah hal yang baik. Anda seharusnya memiliki sedikit tekanan. Bekerjalah dengan giat dan jangan mempermalukan guru Anda, dan saya akan menunggu kabar baik Anda. Saya pasti tidak akan mempermalukan reputasi Tuan. Sebuah tekad bersinar di mata Xiaoyan, namun mereka berdua terlalu mengandalkan kekuatan tempur mereka sendiri dan mengabaikan fakta yang fatal, yaitu Xiaoyan hari ini sama sekali tidak ada bandingnya dengan patriark klan obat saat itu. Ini tidak mengacu pada kekuatan tempur, tetapi fakta bahwa klan obat berada di puncaknya saat itu, dan mereka bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Orang-orang dari klan lain dalam ilusi tidak berani membentuk kelompok dan faksi dan menggunakan jumlah mereka untuk menindas yang lemah dan menyakiti mereka. Tapi hal ini tidak berlaku bagi Xiaoyan, meskipun Xiaoyan tidak memiliki banyak koneksi di benua Dodi dan reputasinya sendiri tidak memiliki cukup daya tangkal. Di bawah tekanan hidup dan mati dalam ilusi, wajar saja jika ia kuat bergabung yang akan sangat merugikan Xiaoyan. Pemimpin Yo, saya punya sesuatu untuk ditanyakan kepada Anda. Jenny yang tidak terpengaruh oleh kegembiraan keduanya melirik Xiaoyan. Entah mengapa kekhawatiran dari lubuk hatinya masih ada. Karena Xiaoyan sekarang adalah murid pemimpin klan Yo, haruskah pemimpin klan Yo mengajarinya beberapa keterampilan khusus sehingga dia dapat memiliki lebih banyak metode penyelamatan hidup dan menenangkan kehormatan bagi pemimpin klan Yo? Anda hebat sekali, Nona Jenny. Jelas sekali Anda mencoba mengatur latar belakang saya dengan berteriak seperti ini. Pemimpin klan obat tertawa dan berkata, bagaimana saya bisa menjadi orang yang pelit? Hanya saja Xiaoyan dengan level bintang 4 akhir mampu mengalahkan puluhan orang termasuk komandan kecil klan obat dan mampu bertahan beberapa ronde di bawah tangan saya. Dia juga memiliki kekuatan jiwa dari puncak alam kaisar. Jadi keterampilan bertarungnya pasti luar biasa. Lagi pula, apa yang telah saya pelajari dan saya praktekkan adalah semua rahasia dari para leluhur klan obat. Saya mengikuti ajaran leluhur dan tidak dapat menyebarkannya kepada orang luar. Saya yakin dia tidak menganggap serius keterampilan bertarung biasa. Jadi apa yang harus saya lakukan? Mendengar kata-kata pemimpin klan obat, Jenny dan Xiaoyan agak kecewa. Akan tetapi, jika dipikirkan dengan seksama, keterampilan bertarung Xiaoyan memang merupakan keterampilan yang menantang surga. Dan ia sungguh tidak kekurangan dalam aspek ini. Bagaimana dengan ini? Pil pembaruan jiwa penentang surga ini disimpan di tangan 3 tetua klan dan merupakan salah satu harta karun terbesar klan obat. Jika saya meminta mereka untuk memberikan pil ini kepada murid saya, mereka pasti akan patah hati dan pasti akan menghalanginya dengan segala cara yang mungkin. Jika saya dengan paksa memintanya melalui perintah pemimpin, klan itu tidak akan menjadi masalah besar. Tapi dengan cara ini, Xiaoyan akan kehilangan kesempatan bagus. Kata pemimpin klan obat setelah berpikir sejenak. Apa? Semua orang dibuat bingung oleh Xiaoyan. Anda tidak tahu bahwa ada kuil suci di klan obat yang disebut kuil pertanyaan hati yang tidak terbuka untuk siapapun kecuali mereka yang berasal dari klan obat. Di dalam adalah tempat para leluhur klan obat berhati dan banyak jejak jiwa yang tertinggal.
Siapapun yang memasuki aula dan mendapat jawaban pertanyaan yang diwariskan oleh para leluhur dapat memperoleh wawasan dan kekuatan jiwa yang tersisa yang cukup baik untuk Xiaoyan. Pemimpin klan obat menjelaskan. Meskipun kekuatan jiwa Xiaoyan berada di puncak alam kaisar, namun belum sepenuhnya jenuh. Jika dia ingin menerobos alam kaisar, dia harus berlatih dahulu memenuhinya dan kedua, memahaminya. Apa? Xiaoyan tidak dapat mempercayai apa yang didengarnya. Sejak ia dipromosikan ke puncak kekuatan jiwa alam kaisar, ia tidak dapat membuat kemajuan lebih jauh. Tapi dia tidak menyangka bahwa ia bisa mendapatkan keuntungan sebesar itu di sini. Jika ia dapat menembus alam kaisar atau bahkan mencapai puncak kekuatan jiwa alam kaisar, Xiaoyan tidak berani memikirkannya. Jenny dan yang lainnya juga tercengang saat mendengar itu. Karena semua orang tahu betul betapa sulitnya meningkatkan kekuatan jiwa. Jika Xiaoyan bisa mendapatkan kesempatan ini, itu akan menjadi keberuntungan besar. Tetapi Tuan juga mengatakan sebelumnya bahwa ini adalah kuil suci klan obat. Bagaimana saya bisa masuk? Setelah Xiaoyan bangun, dia merasa bingung dan bertanya dengan keras. Bahkan Jenny dan yang lainnya juga sangat bingung. Ada juga para jenius di klan Yo, terutama Yo Lingxi, keturunan ketua ketiga. Orang ini memiliki bakat yang bagus. Tetapi dia terlalu sombong secara alami dan matanya terlalu tinggi, yang menjadikan hambatan bagi alkimianya. Jika saya mengusulkan untuk memberikan Xiaoyan pil pembaruan jiwa yang menentang surga, ketiga tetua pasti akan menolak. Dengan kebuntuan ini, Yu Lixing bahkan mungkin mengusulkan sebuah kompetisi dalam alkimia, dan saya akan menggunakan tangan murid saya untuk meredam kesombongan pemuda ini dan memberitahunya bahwa selalu ada orang yang lebih baik darinya. Jadi ini bukan ide yang buruk. Pemimpin klan obat berkata perlahan. Jika Anda bisa mengalahkannya dalam alkimia, mengingat sifatnya yang pemarah, dia tidak akan pernah menerimanya. Jadi saya sarankan agar Anda mengadakan kompetisi lagi di balai penyelidikan. Jadi generasi muda dan termasuk para tetua pasti tidak akan keberatan karena harga diri mereka. Dan ini akan menjadi akhir yang bahagia bagi generasi muda klan obat dari murid saya. Tetapi syaratnya adalah Anda harus mengalahkannya. Kalau tidak, saya bahkan tidak dapat memberi Anda pil pembaruan jiwa penentang surga, apalagi memasuki balai penyelidikan. Pemimpin klan obat berkata dengan penuh harap. Xiaoyan, meskipun Anda adalah seorang alkemis tingkat 6, Anda baru saja dipromosikan baru-baru ini. Dan Anda berada di klan obat sehingga Yu Lingxing memiliki keuntungan dari segi lokasi. Selain itu, Yu Lingxing telah lama berada di level alkimia tingkat 5 dan bahkan telah melihat ambang batas tingkat 6. Jadi dia dapat menerobos kapan saja, jadi jangan ceroboh. Jadi begitulah, saya pasti akan mengikuti kata-kata Tuan. Xiaoyan mengangguk dan tiba-tiba menyadari tetapi tidak menganggap serius Yu Lingxing. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya lagi. Bagaimana dengan perbandingan dengan istana hati yang bertanya? Mungkinkah balai penyelidikan juga sangat sulit? Aula penyelidikan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya yang telah membingungkan para leluhur klan obat sepanjang hidup mereka atau sesaat. Jejak jiwa yang ditinggalkan oleh leluhur yang kuat, meskipun itu bukan serangan yang sengaja. Terlalu kuat untuk Anda tahan sekarang. Bahkan satu gerakan yang ceroboh akan merusak jiwa Anda. Terlebih lagi, itu bercampur dengan banyak emosi negatif yang tidak dapat diselesaikan, yang akan mengguncang niat awal praktisi. Jika Anda tidak dapat menolak dan terperangkap di dalamnya, Anda akan kehilangan diri Anda dalam pertanyaan tanpa akhir. Paling banter, Anda akan menjadi idiot, dan paling buruk, Anda tidak akan pernah bisa melepaskan diri darinya selama sisa hidup Anda. Pemimpin klan obat terdiam sejenak. Wajahnya berubah serius dan ada sedikit nada peringatan dalam suaranya. Oleh karena itu, betapapun hebatnya kejeniusan Anda tidak boleh menghadapi banyak pertanyaan sekaligus. Jika tidak, jiwa Anda bisa runtuh kapan saja. Apakah aula pertanyaan hati begitu menakutkan?
ada zona percobaan yang sangat berbahaya di wilayah klan Yo. Semua orang memutar mata mereka dan khawatir tentang Xiaoyan. Jika Putu terluka, tubuh akan pulih secara perlahan setelah penyembuhan. Namun, jiwa berbeda. Setelah terluka, jiwa lukanya keringan. Butuh waktu lama untuk pulih. Dan jika lukanya serius, sangat sulit untuk pulih tanpa ramuan ajaib. Selain itu, jika jiwa hancur, tubuh dan jiwanya akan lenyap. Meskipun ada obat-obatan untuk mengobati trauma jiwa, terlepas dari kualitasnya, sangat berharga di benua Dodi dan jarang muncul di pasaran. Sekarang, Xiaoyan harus menghadapi tanda jiwa dan kekuatan yang tidak diketahui ini sendirian. Jadi Jenny dan yang lainnya lebih khawatir daripada masuki ilusi yang baru saja mereka sebutkan. Tanpa resiko, tidak akan ada peluang. Mereka yang mencari kenyamanan hanya bisa berhenti di kaki gunung dan di tepi lautan luas. Pemimpin klan obat mengerutkan bibirnya dengan jijik, lalu menatap Xiaoyan yang mulutnya masih sedikit terbuka dan tidak bisa ditutup, dan berkata, "Murid, Anda adalah orang yang berkarakter kuat. Ingat apa yang saya katakan di atas. Dengan kekuatan jiwa Anda yang kuat, semuanya akan baik-baik saja." "Terima kasih atas peringatannya, Guru. Saya tidak takut untuk tantangannya, dan saya hanya ingin tahu tentang keajaiban di dunia ini." Di bawah tatapan penuh harap dari pemimpin klan obat, Xiaoyan menggaruk bagian kepala belakangnya dengan malu, dan sebuah senyuman muncul di wajahnya. "Lebih seperti itu. Namun kita harus mengatasi tantangan mereka terlebih dahulu. Ayo, saya akan menerima Anda masuk." Pemimpin klan tabib tersenyum dan mengangguk, menjentikan lengan bajunya, berjalan di depan, dan semua orang mengikutinya dari dekat di belakangnya. Setelah melangkah masuk ke gerbang klan obat, Xiaoyan kembali menatap kekacauan di luar gerbang. Mengingat pertarungan seru dengan pemimpin klan, dia tidak percaya bahwa dia telah masuki wilayah klan obat dengan begitu mudah. Melihat punggung pemimpin klan obat yang bersemangat dan merasakan kegembiraan di dalam hatinya, Xiaoyan telah sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan bahwa pria berpakaian putih yang mencoba membunuhnya adalah dari klan obat. Namun haruskah dia memberitahu tuannya tentang hal ini? Tapi Xiaoyan sedikit ragu-ragu. "Pengetahuan saya tentang klan obat terbatas pada guru saya. Jika saya memberitahunya tentang hal itu, pasti akan marah dan memerintahkan penyelidikan. Namun ada orang baik dan jahat di dalam klan. Jadi lebih baik tidak memberitahu siapapun tentang masalah ini sebelum ada petunjuk. Jika tidak, hal itu akan dengan mudah membuat musuh waspada dan menghilangkan petunjuk yang mencurigakan." Pikiran Xiaoyan terpacu dan dia untuk sementara mengesampingkan masalah pembunuhan itu dan melihat kemakmuran klan obat. Bahkan Jenny dan yang lainnya tidak menyebutkan penusukan terhadap Xiaoyan. Setidaknya mereka tidak berniat melakukannya di wilayah klan obat. Jadi mereka mengikuti Xiaoyan untuk menjelajahi pemandangan ras legendaris ini. Saat kita melangkah maju, mereka melihat bangunan-bangunan megah tak berujung, dengan pohon pinus hijau dan bunga broklat yang meliuk-liuk sepanjang tata letak bangunan. Daun-daun hijau berkibar tertiup angin, bercampur dengan aroma samar obat-obatan yang berasal dari ladang-ladang obat di mana-mana. Kontras dengan batu-batu besar, menciptakan gaya yang unik. Dibandingkan dengan kota Jusi, tempat ini bagaikan surga yang kembali ke penampilan aslinya. Saat orang berjalan di dalamnya, mereka merasa jauh dari hiruk-pikuk. "Guru, ada sedikit jiwa penyelidikan di sini." Xiaoyan menghela nafas pada pemimpin klan obat. Orang-orang dari klan obat terobsesi dengan pemurnian obat, jadi mereka secara alami tidak akan terlalu peduli dengan dekorasi luar. Selain itu, dekat dengan alam dapat membantu mereka lebih merasakan dunia yang juga sangat bermanfaat untuk pemurnian obat. Pemimpin klan obat tersenyum tipis dan menunjuk ke sebuah bangunan yang sangat besar di depan mereka dan berkata, "Itu adalah aula pertemuan klan obat dan itu juga tujuan kita." "Kita telah tiba." Sebuah orang melihat ke arah yang ditunjuk oleh pemimpin klan obat dan melihat sebuah bangunan besar menjulang ke langit dengan momentum yang luar biasa. Pada saat ini ada 10 pilar batu yang berjajar di depan aula utama. Pada masing-masing pilar diukir 2 naga raksasa dengan cakar dan kumis yang menari-nari.
seolah-olah akan terbang ke langit, menambah kesan misterius dan khidmat pada bangunan tersebut. Aula dewan yang megah. Semua orang menghela nafas dan mengikuti pemimpin klan obat menaiki 9 anak tangga batu dan memasuki aula harta karun. Aula pertemuan itu sangat luas dengan kursi-kursi batu raksasa yang dilapisi bulu musang tebal dan berharga. Terasa sangat hangat di bawah cahaya lilin yang menyala di kedua sisi, tetapi orang-orang yang berdiri di kedua sisi memiliki tatapan dingin yang mengusir sedikit kehangatan yang baru saja muncul, membuat aula besar itu tampak semakin dingin. Meskipun aula itu kosong, angin sepoi-sepoi bertiup. Cahaya lilin yang berkelap-kelip membuat wajah orang-orang itu tampak muram dan tidak yakin. Mereka tahu bahwa Xiaoyan telah memprovokasi orang lain di luar gerbang klan, dan mereka juga tahu bahwa pemimpin klan telah keluar, tetapi mereka tidak tahu mengapa pemimpin klan dan Xiaoyan tertawa dan mengobrol sepanjang jalan. Meskipun mereka tidak tahu, harga diri klan obat tidak akan mentolerir penghinaan apapun. Jadi mereka marah, tetapi tidak berani berbicara di depan pemimpin klan. Pemindasan ini ditransfer ke Xiaoyan dan berubah menjadi dingin. Sedemikian rupa sehingga dia mengabaikan Jenny dan 2 orang lainnya yang mengikuti di belakang mereka berdua. Dan sedikit terhalang oleh proyeksi tersebut. Merasakan tatapan tidak bersahabat itu, tatapan Xiaoyan berangsur-angsur menjadi dingin. Karena tuannya sudah mengatakan bahwa ia akan menyerang kesombongan mereka. Xiaoyan tentu saja tidak akan merendahkan posturnya. Lagi pula Xiaoyan telah melakukan kesalahan sejak awal. Begitukah cara Anda menyambut Nona Jenny dari kamar dagang? Dengan sedikit kerutan di alisnya, suara pemimpin klan obat yang agak tidak senang terdengar dengan keagungan yang tidak dapat diganggu gugat. Dan sosok Jenny kemudian muncul di aula. Langkah teratainya ringan dan anggun, dan semua orang tersadar. Selamat datang Nona Jenny di klan obat. Saya harap Anda bisa memaafkan saya atas kekasaran saya tadi. Jelas, klan obat tidak berani meremehkan latar belakang Jenny, dan bahkan merasa sedikit waspada terhadapnya. Jadi 3 tetua di sebelah kiri segera membungkuk sedikit, dan para tetua di belakangnya membungkukkan tubuh mereka lebih jauh, mengekspresikan rasa hormat mereka yang sebesar-besarnya kepada Jenny. Di sebelah kanan ada 3 pemuda, semuanya mengenakan pakaian abu-abu dengan penampilan di atas rata-rata, tetapi mata mereka sombong. Yang di depan adalah Yo Lingxing, si jenius dari klan Yo. Tatapan Yo Lingxing melirik Xiaoyan, seolah-olah mengabaikannya, lalu jatuh ke wajah Jenny yang cantik, alami, dan paling cantik di antara semua wanita tanpa perlu riasan apapun. Matanya tiba-tiba berbinar, lalu menjadi fanatik. Nama saya Yo Lingxing, dan keduanya adalah Yo Meng dan Yo Hui. Saya sudah lama mendengar bahwa Nona Jenny secantik bunga, seperti peri dalam lukisan. Ketika saya melihatnya hari ini, Anda bahkan lebih cantik dari yang saya dengar. Yo Lingxing, Do di tahap awal bintang 5. Melangkah maju, melemparkan pakaiannya dan berpura-pura tidak berkendali. Seperti Li Bei yang berdiri di haulan kapal menghadapi angin. Mencoba membuat si cantik tersenyum. Apakah ini si jenius dari klan obat yang disebutkan oleh Tuan? Dia memang sangat sombong. Tubuh Xiaoyan sedikit merenggang dan merasa sedikit tidak senang karena diabaikan. Ketika dia melihat keresahan yang tidak bisa disembunyikan Lo Lingxing, ketika dia melihat Jenny, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepakkan tangannya erat-erat. Dan perasaan masa melonjak di hatinya. Jenny membungkuk sedikit dan setelah membalas salam para tetua, dia hendak mengucapkan beberapa patah kata basa-basi kepada si jenius dari klan obat ini. Tetapi ketika dia melirik ekspresi Xiaoyan, dia tertegun. Tetapi segera mengerti dan senyum setengah terbuka itu diam-diam ditarik kembali. Dia mengangguk sedikit sebagai tanggapan kepada Yo Lingxing dan yang lainnya, dan kemudian dia bergerak ringan ke sisi Xiaoyan dengan langkah lotus, namun ekspresinya cukup ambigu. Wajah Yo Lingxing menjadi gelap dan dia menatap Xiaoyan dengan tatapan yang semakin bermusuhan. Menurutnya, Xiaoyan begitu berani bertindak liar di gerbang klan Yo yang sudah merupakan kejahatan yang tidak dimaafkan. Sekarang dia disukai oleh seorang wanita cantik
jadi dia tidak bisa lagi mentolerirnya. Hari ini, selain kunjungan Nona Jenny ke klan obat kita, ada peristiwa bahagia lainnya. Pemimpin klan obat melirik Yu Lingxing yang siap bergerak. Tekanan karena menjadi pemimpin untuk waktu yang lama membuat hati Yu Lingxing bergetar. Dia segera menarik kembali langkahnya, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kebencian di wajahnya. Karena tidak mau repot-repot memperhatikan Yu Lingxing, pemimpin klan Yu tidak dapat menahan kegembiraannya saat mengira Xiaoyan, seorang pria dengan potensi tak terbatas, sudah menjadi muridnya. Dia meraih lengan Xiaoyan, mendorong Xiaoyan ke depannya dan mengumumkan dengan keras. Ini adalah murid baru saya hari ini. Ini adalah hal yang paling dirayakan bagi saya dalam 10.000 tahun terakhir. Ini juga merupakan berkah bagi masa depan klan obat saya. Tawa pemimpin klan obat masih bergema di aula dan semua orang di antara hadirin yang telah menebak identitas Xiaoyan terkejut. Murid? Siapakah murid itu? Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Anak yang dulunya bertarung dengan sengit di wilayah klan obat sekarang telah menjadi murid pemimpin klan dalam sekejap mata. Jadi semua orang merasakan seolah-olah saraf mereka mengalami hubungan pendek dan mereka tidak dapat sadar. Terlebih lagi, selama bertahun-tahun pemimpin klan yang sombong itu tidak pernah menerima murid. Bahkan Yu Lingxing yang diakui oleh klan obat sebagai orang paling luar biasa dalam ribuan tahun, gagal membuat pemimpin klan terkesan. Jadi siapa di klan obat yang begitu beruntung menjadi murid pribadi pemimpin klan? Tatapan mata semua orang saat mereka melihat Xiaoyan dipenuhi dengan kecemburuan dan kecurigaan yang mendalam. Pemimpin ini, kami belum pernah mendengar tentang pemimpin klan yang menerima murid. Saya ingin tahu anggota klan obat mana yang telah menenangkan hati pemimpin klan. Seorang tetua agung adalah orang pertama yang mengajukan pertanyaan kepada semua orang. Murid saya bukanlah Dodi dan tidak berada di benua Dodi. Saya yakin semua orang akan melihatnya pada waktunya. Pemimpin klan telah mengantisipasi pertanyaan ini dan berbicara terus terang tanpa ada upaya untuk menyembunyikannya. Apa? Bukan Dodi? Tidak di benua Dodi? Semua orang hampir hancur mendengar kata-kata pemimpin klan itu. Bagaimanapun, klan obat di benua lain hanyalah cabang dari klan obat. Jadi bagaimana mereka bisa menjadi murid pimpinan klan? Kemampuan melampaui waktu dan ruangan adalah sesuatu yang hanya dimiliki seorang dosian. Tidak peduli seberapa kuat seorang Dodi. Semua orang bingung saat melihat ini. Pemimpin klan memanjakan Xiaoyan. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa pemimpin klan sebenarnya telah menurunkan statusnya demi anak ini dan telah menjadikan guru anak ini di cabang klan pengobatan sebagai muridnya. Jadi pilihan ini benar-benar keterlaluan. Bahkan wajah tetua agung menjadi semakin muram. Saat melihat Yu Lingxing, tetua ketiga juga patah hati. Amarahnya memuncak di dalam hatinya. Dia menggetarkan giginya dan melangkah maju dan membungkuk lagi. Pemimpin klan, tidak peduli apa, orang ini benar-benar berani membuat masalah di depan klan Yu kita. Jika ini keluar, itu akan sangat merusak reputasi klan Yu kita. Oleh karena itu, sangatlah tidak pantas bagi pemimpin klan untuk menerima orang ini sebagai murid Anda. Jadi mohon pertimbangkan kembali masalah ini. Sambil mencibir, pemimpin klan obat memandang tetua ketiga yang wajahnya tertutup lapisan es. Itu hanya kesalahpahaman. Lagi pula para murid adalah yang impulsif terlebih dahulu. Mengingat kontribusi Anda yang besar bagi klan obat, saya sudah bermurah hati untuk tidak menuntut kejahatan kepemimpinan Anda yang lemah. Jadi jangan sebutkan masalah ini lagi di masa mendatang. Setelah serangkaian kemunduran, tetua ketiga tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Dia begitu marah hingga hampir meraung. Anak ini baru berada di tahap akhir bintang 4. Bagaimana dia dengan kekuatan yang begitu rendah dan kesombongan yang ekstrim bisa menjadi murid pemimpin klan? Pemimpin klan seharusnya tidak tersihir olehnya. Tetua ketiga, harap berhati-hati dengan kata-kata Anda. Jenny menyebitkan matanya sedikit, cahaya dingin bersinar dan kata-kata yang keluar dari bibirnya yang ceri jatuh ke tanah seperti es batu, menyebarkan rasa dingin ke seluruh tanah. Lancang!
Pemimpin klan obat sangat marah. Dia berdiri dengan cepat, menyingsingkan lengan bajunya, menunjuk ke tetua ketiga dan berteriak, "Tetua ketiga, apakah Anda mempertanyakan penilaian saya atau menantang otoritas saya? Anda mencari-cari kesalahan murid saya berulang kali. Bukankah itu karena Anda kesal karena cucu bungsu Anda, Yulingsing, tidak dapat menjadi murid saya? Dan sehingga Anda tidak menganggap saya serius? Tetua ketiga, tidakkah Anda merasa bahwa tangan usil Anda itu semakin terulur selama bertahun-tahun?" Serangkaian pertanyaan sekeras guntur bergema di aula kosong seperti angin sepoi-sepoi yang tertiup melintasi danau di musim dingin. Hawa dingin merembes ke jantung dan paru-paru, dan semua orang di klan obat tiba-tiba terdiam. Menghadapi kemarahan sang pemimpin klan, wajah tetua ketiga memucat dan seluruh tubuhnya menegang. Tetapi gemetaran yang terus-menerus mengungkapkan keengganan dalam hatinya. Pemimpin klan obat melirik ekspresi tetua ketiga dan Yulingsing dan berkata dengan senyum bangga, "Lagi pula, terus mengatakan Anda menentangnya hanya karena Anda pikir saya sudah tua dan mata saya kabur, dan saya memilih murid saya secara acak. Tapi apa yang membuat Anda berpikir begitu? Tahukah Anda siapa murid saya? Sejak awal Anda tidak memiliki kesabaran untuk menunggu saya menyelesaikan pengantar saya sebelum memberikan komentar. Bagaimana Anda bisa membuat kesimpulan secepat itu?" Ini sebuah nasihat membangunkan para tetua, termasuk tetua ketiga. Tapi Yulingsing dan yang lainnya hanya tiba-tiba menyadari bahwa mereka iri dan terus menyalahkan pemuda ini sebelum mereka tahu siapa dia. Jika pemuda ini memiliki latar belakang yang mengejutkan atau luar biasa, bukankah itu akan menampar wajah mereka sendiri? Oleh karena itu, wajah semua orang memerah, tetapi untungnya lampu di aula tidak terlalu terang, sehingga dapat menyembunyikan emosi semua orang dengan baik. Pada saat ini terjadi keheningan di aula pertemuan dan sekumpulan mata kembali tertuju pada Xiaoyan, memancarkan berbagai emosi yang kompleks seperti spekulasi, kecurigaan, dan keterkejutan. Pemimpin klan obat jelas sangat puas dengan ekspresi semua orang dan melanjutkan dengan tenang. Dalam beberapa tahun terakhir, istana obat dan klan obat kita telah dipaksa untuk menyusut selangkah demi selangkah oleh aliansi pedagang di pasar pil pemulihan kelas bawah. Tahukah Anda siapa pencipta pil tersebut? Hah? Mungkinkah pertanyaan pemimpin klan obat ini terkait dengan identitas pemuda ini? Semua orang menatap wajah Xiaoyan yang tidak dikenalnya dan secara bertahap mulai tumpang tindih dengan legenda benua Dodi dalam beberapa tahun terakhir. Setelah menghirup udara dingin, tetua agung mengarahkan jarinya yang gemetar ke arah Xiaoyan dan bertanya dengan tak percaya, "Mungkinkah ini Xiaoyan yang memiliki hubungan dekat dengan Kaisar Iblis dan telah bergabung dengan Kamar Dagang? Xiaoyan yang paling populer dalam beberapa tahun terakhir?" Semua orang berpikir sama dengan tetua agung dan mereka menatap pemimpin klan dengan mata yang rumit. Meskipun semua orang mengetahuinya dengan jelas di dalam hati mereka, kesombongan yang datang dari klan obat selama puluhan ribu tahun memaksa mereka untuk menolak mengakuinya atau tidak mau mengakuinya. Namun faktanya adalah fakta. Jika dia tidak memiliki bakat yang luar biasa, bagaimana mungkin pemimpin klan bersedia menerimanya sebagai muridnya? Mendengar itu, pemimpin klan obat mengangguk lalu memutar matanya sambil merentangkan tangannya dan berkata dengan nada bercanda, "Anda tidak menduganya, kan? Sekarang saya ingin bertanya, apakah Xiaoyan layak menjadi murid saya? Atau apakah dalam pikiran Anda ada seseorang yang lebih cocok daripada dia?" Segera terjadi kesunyian saat pemimpin klan obat terus berbicara, namun nadanya menjadi semakin tajam. "Xiaoyan awalnya adalah murid Yo Chen dari cabang klan obat kita di daratan. Jadi dia selalu memiliki hubungan dekat dengan klan obat kita. Meskipun ada beberapa konflik selama kunjungannya kali ini, surga telah mengirimkan bakat yang luar biasa kepada klan obat kita. Jadi apakah Anda masih tidak puas dengan acara besar ini? Apakah Anda merasa harus menyelidiki kesalahpahaman sebelumnya? Apakah Anda harus menempatkan klan obat saya dalam posisi bermusuhan dengan aliansi pedagang dan Kaisar Iblis?" Nah,
Demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.